Di sela kesibukannya dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, salah satu pimpinan KPK ini memiliki hobi yang menarik. Penasaran? Simak obrolan saya dengan Pak Saud Situmorang. Pak Saud Situmorang, terima kasih ya Pak sudah menyediakan waktunya untuk kita wawancara. Kita bisa tahu Bapak hobi bermain saksofon itu pada saat perform di teater musikal kemarin itu. Oh iya. Nah itu kan menarik sekali ya Pak. Bisa diceritakan nggak Pak, ihwal Bapak menyukai alat musik saksofon ini Pak? Sebenarnya saya musik itu kan mulai dari SMP ya, tapi dimulai dari gitar. Cuman gitar itu kelihatannya saya lihat tuh susah bawanya. Terus kemudian nggak ada nuansa exercise-nya. Kalau saxophone tuh ada nuansa exercise-nya, ada nafas, dan feeling-nya kerasa. Terus kemudian ketika itu masih SMP, SMA gitu ya. Ketika kemudian saya tugas di Singapura, saya di sana 3,5 tahun di kedutaan, itu kemudian saya lagi mikir nih, gitar-gitar terus bosen gitu ya. Kemudian coba jalan-jalan ke salah satu center musiknya gitu ya. Nah kemudian saya coba mulai waktu itu saya pakai yang alto, alto yang ini ya. Tapi yang kemudian yang alto itu kelihatannya menarik ya, tapi kok pengen nyobain yang sopran ya. Saya nyobain sopran, bagus juga, tapi yang sopran ini memang saya beli yang profesional. Kalau yang alto itu yang untuk student, jadi untuk latihan, nggak presisi, kemudian harganya juga jauh. Bahannya juga mungkin nggak ini ya. Terus saya coba yang ini. Nah kemudian ya coba setiap kalau tinggal di apartemen kan suka mengganggu. Jadi latihannya pergi ke pantai, nyium sekenceng-kencengnya di pantai gitu. Nah kemudian ya keterusan ya bisa gitu. Cuman ya saya coba pakai guru juga, cuman diminta suruh belajar not balok. Saya dari awal tuh nggak tertarik not gitu. Terus kemudian ya udah main pakai play by ear istilahnya gitu. Berarti saksofon ini juga sarana untuk melepas penat ya Pak? Lebih cocok memang iya sebenarnya ya. Jadi saya bilang sih ketika kita bermain musik itu kan sebenarnya di situ kan kita segala kekesalan bisa dilampiaskan. Kadang-kadang malah kalau main gini bisa nangis juga gitu. Kalau lagi sedih gitu kan, lagunya yang agak sedikit mellow gitu ya. Ngebayangin kita kerja itu gimana gitu ya. Jadi saya pikir ini juga salah satu ya mungkin kompensasinya, keimbangannya, cari keseimbangan kan kita nggak bisa terus bekerja gitu. Ya. Saksofon yang pertama Bapak miliki berarti yang alto tadi ya Pak? Iya yang alto itu juga masih bagus sebenarnya, tapi ini sekarang saya kasih teman untuk dia latihan. Nah kemudian setelah alto ini, setelah alto kemudian sopran, saya beli yang tenor satu lagi. Ada yang besar lebih. Itu lebih enak sebenarnya, lebih gampang niupnya. Tapi juga nuansa musiknya beda kan, dia sedikit lebih jazzy gitu. Pam gitu. Berarti total berapa saksofon yang Bapak miliki? Selain dari yang alto, sopran dan tenor tadi, satu lagi yang ini dari elektronik. Yang elektronik lebih gampang niupnya, tetapi dia bisa menghasilkan berbagai macam suara. Bisa oboe juga, bisa saksofon, bisa tenor. Tapi elektronik kan jadi mirip seperti agak keyboard. Dari satu yang saya suka dari sini, ada satu yang mirip kayak musik yang kayak ditiup dari bambu, ya bisa dipilih juga dari sini. Itu ada 100 nada di sini. Tapi yang saya suka tuh hanya 2, 3, 4 nada aja. Yang oboe, kemudian ada classical boson disebutnya, itu kayak musik-musik zaman dulu tuh, bong gitu. Itu enak di sini. Tapi dia ada hampir 7 oktav. Jadi bisa turun sampai ini sekali gitu ya, dari yang tinggi sekali sampai yang rendah sekali. Bisa ya, diatur gitu ya? Iya bisa. Dari semua saksofon yang Bapak miliki, yang paling Bapak sukai yang mana Pak? Yang saya sukai yang sopran ini. Nah pertama mungkin emang niupnya nggak terlalu berat, nggak juga terlalu ringan, terus kemudian gampang dibawa, dan kemudian ini nuansanya bisa jazzy, bisa sedikit mellow, bisa sedikit dia menengah gitu. Jadi saya suka yang ini. Kemudian suaranya mungkin lebih ini ya, tinggi rendahnya bisa seimbang gitu. Ya. Kalau misalnya muse atau musisi yang jadi panutan bagi Bapak dalam hal saksofon ini siapa Pak? Ya sudah barang tentu impian orang kalau bisa main kayak Kenny G kan.
Kedua harapannya ya agak sedikit Jesse, Dave Koz yang gitu. Dua itu yang saya ya. Jadi inspirasi ya Pak? Iya, menginspirasi. Terus kapan saja Bapak meluangkan waktu nih Pak untuk bermain saksofon? Apalagi kan sekarang Bapak sibuk banget ya supaya pemberantasan korupsi ini. Biasanya sih Sabtu Minggu biasanya. Kalau malam kan udah jam 9 ya kadang 1 lagu 2 lagu. Tapi lebih sering yang agak rutin tuh Sabtu Minggu. Kita pakai -1 gitu ya, biar nggak bosan. Kan banyak tuh bisa di download, bisa juga beli untuk kemudian kita main dengan musik dia, umpamanya lagunya siapa deh, kayak mulai dari yang paling klasik sampai yang paling baru, lagunya Pink juga ada kan dijual itu ya. Ya kan, kayak saya suka lagunya Pink yang apa tuh beberapa diantaranya yang terbaru lah ya, itu ada dijual kan. Ya. Kalau lagu favorit yang paling Bapak sukai tadi Pink berjudul apa Pak? Atau ada lagu lain? Try, aku suka yang Try kalau Pink. Try itu bagus. Bagus. Ya itu bagus lagu itu. Saya kemarin berpikiran gini, lagu itu bagus ya. Memang videonya jelek kalau di ini, agak vulgar kalau dilihat di. Tapi saya suka karena di situ ada pesan bahwa kalau Anda punya cita-cita, pasti ada risiko gitu. Tapi kalau ketika Anda punya risiko, Anda mungkin akan terbakar. Tapi kamu nggak akan mati, dia bilang gitu. Itu bagus ya, coba lihat kata-katanya. Filosofinya dalam, ya gitu. Selain lagu Try itu, ada lagu favorit lagi nggak Pak yang Bapak suka? Kalau yang favorit sebenarnya hampir semua lagu yang penyanyi-penyanyi 80-an, 90-an saya suka. Kita mainkan lagunya, umpamanya mulai dari tahun 70-an, kalau Bee Gees, terus kemudian agak ke 90, umpamanya lagu Toto, Afrika. Kalau lagunya namanya di antaranya ke Josh Benson, terus kemudian lagu-lagunya siapa namanya Lionel Richie, terus lagu-lagu yang lain. Apakah Bapak pernah tampil dalam sebuah acara selain tadi yang teater musikal itu untuk Nah, biasanya sih informal, kalau di kedutaan ya acara perpisahan, terus kemudian acara-acara baru, terus kalau 17-an ngisi-ngisi musik apa gitu ya. Kalau di Canberra itu 17-an, kalau di KBR ini juga begitu, jadi acara-acara aja. Kalau untuk yang muncul dan perform yang lebih ke arah profesional, enggak. Jadi umpamanya ada orang main, terus kemudian orang di situ bayar tiket tuh enggak. Kan kita bukan profesional. Karena saya mainnya itu kan nggak pakai note ya, pakai telinga dan feeling gitu. Dan itu saya pikir yang agak debatable, karena biasanya orang yang biasa pakai note, begitu dia main tanpa note dia juga agak confused gitu. Jadi saya berdasarkan hafalan aja. Kalau saya niup begitu tuh hanya ini pasti di sini, ini pasti di sini, nggak dibaca teksnya gitu ya. Feeling gitu, Pak. Iya, feeling aja. Jadi saya bawa ini berikutnya di sini, ini di sini. Jadi kayak feeling aja, nggak pakai note. Nah, teman saya mencoba menggabungkan itu dengan yang sedikit pakai note. Oleh sebab itu teman-teman dari IKJ yang ada sekitar hampir 7 orang kami membentuk yang disebutnya ACBG, Anti-Corruption Brass Chambers. Jadi lagu-lagunya itu pun juga lagu-lagu tahun 80-an tapi dikait-kaitkan dengan apa namanya isu-isu anti korupsi. Contohnya kemarin lagu The Final Countdown kita nyanyi itu. Terus lagu Afrika kita, terus kemudian lagu-lagu yang lain juga. Ya, grup ini dia bermain pakai teori, mereka pakai note, dia pakai orkestra ya. Terus ada satu yang biasa mengarrange orkestra, Rian itu dan teman-teman yang lain. Nah, kemudian saya ikut. Tapi mereka mengiringi saya vokalnya. Ya mereka jadi melodinya gitu ya, saya vokalnya gitu. Jadi mereka yang satu pakai trombon, pakai trompet, pakai horn, terus kemudian ada bass juga, ada gitar juga sih. Terus ada drum juga. Gitu. Jadi kalau ada waktu kita main senang-senang aja. Ya, kemarin waktu yang sekali muncul di musik anti korupsi kemarin yang di mana bukan ada di sini nih di Gelanggang Remaja Plaza Festival. Ya, Plaza Festival ya. Tapi hobi Bapak ini didukung ya Pak sama keluarga? Iya, tapi memang mereka mengkritisi, selalu mendorong. Udahlah Pak, latihan kamu yang benar gitu, selalu bilang gitu kan. Karena mungkin mereka kan tahu ngelihat kemajuannya kan. Kemajuannya seperti apa gitu. Jadi saya bilang enggak, saya nggak mau kursus-kursus, main-main aja orang untuk membuang waktu gitu. Pinginnya itu kalau bisa itu sampai bisa baca note,
bisa gimana gitu kan. Tapi kan waktunya kan kalau mau serius kita kan nggak. Makanya saya main ini karena saya suka gitu. Jadi itu aja mungkin. Jadi kalau keluarga sih mereka dukung, malah kadang-kadang manas-manasin, nggak beli yang baru lagi nih gitu mamanya. Maksudnya supaya dia minta yang lain gitu. Oke, Pak. Pak, ini pertanyaan terakhir, Pak. Ada nggak obsesi dari Bapak ke depan terkait hobi Bapak ini, Pak? Ya, saya kemarin obsesinya itu diantaranya adalah, itu yang menarik kenapa di Teater Raksasa kemarin waktu kita niup trompet semua, itu kan filosofinya dalam, bahwa raksasa itu kan bisa hilang ketika kita meniup semua nada yang sama, atau kita meniup terus kemudian raksasanya jatuh, kan itu ya, waktu teater kemarin itu. Nah, saya pengen itu ada skala yang lebih besar, pokoknya acaranya di Senayan atau apa, ada ribuan orang bawa trompet dengan lagu yang sama, kemudian bikin satu drama gitu ya, kemudian itu mengingatkan kita, oh ternyata kita ini harus sama-sama meniup dengan harmonisasi yang baik, dengan apa namanya, dengan visi yang sama. Makanya kemarin di dalam Teater Raksasa itu kita menarik semua penonton, kita ikut niup, dan ini mengingatkan kita bahwa sama dengan filosofi berantas korupsi. Kalau saya aja niup sendiri memang ada suaranya tapi nggak enak gitu. Akan menjadi lebih enak kalau kita main sama-sama. Itu mungkin obsesinya. Jadi ada satu konsep besar mengingatkan kita. Saya pikir bisa diorkestra dengan baik. Itu dari konteks musik ini ya, obsesinya seperti itu. Tapi dari message lainnya dari anti korupsi, saya mengatakan obsesinya adalah bahwa korupsi itu tidak bisa diselesaikan sendiri kalau mau harmonisasinya baik. Ya kan, karena memberantas korupsi ini juga kan ada disharmonisasi juga. Yang satu niup ke sini, yang satu niup ke sana, tujuannya lagu apa nggak sama gitu kan. Nah, itu mungkin kaitan filosofi langsung terhadap saxophone ini. Saya melihatnya di situ.